Ditalak suami lewat WhatsApp, kubalas menikah dengan duda kaya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk terpaku di sudut kamar, menatap layar ponsel dengan napas tertahan. Jemariku bergetar, mataku terasa panas, dan dadaku sesak. 3 kata itu, aku talak kamu, muncul di layar WhatsApp, seolah menghantamku dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari badai. Aku mengerjapkan mata, berharap pesan itu hanyalah ilusi, kesalahan ketik, atau mungkin candaan bodoh dari Zidane. Tapi tidak. Pesan itu tetap terpampang jelas, dingin dan kejam, tanpa penjelasan. Aku menelan ludah, mencoba meredam perasaan yang berkecamuk di dadaku. Tidak mungkin. Tidak seperti ini. Tidak setelah 8 tahun pernikahan. Tidak setelah semua yang telah kami lalui bersama. Dengan tangan gemetar, aku mengetik balasan. Mas, apa maksudmu? Kenapa kamu bicara seperti ini? Tanda centang biru muncul. Dia sudah membaca pesanku. Aku menunggu, berharap dia membalas, menjelaskan, atau mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi 1 menit berlalu. 5 menit. 10 menit. Tidak ada balasan. Panik mulai merayap di pikiranku. Aku mencoba meneleponnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Kali ini, panggilanku langsung masuk ke voicemail. Tanganku mencengkeram ponsel erat-erat, seperti berharap benda itu bisa memberiku jawaban. Dadaku naik turun, napasku memburu. Aku merasa seperti seseorang yang tiba-tiba dilempar ke jurang gelap tanpa pegangan. Aku baru saja memasak makan malam favoritnya. Aku baru saja mencuci baju-bajunya. Pagi tadi, kami masih berbicara seperti biasa, meskipun dia memang terlihat lebih pendiam dari biasanya. Tapi tak ada tanda-tanda perpisahan. Tak ada pertengkaran besar. Tak ada alasan untuk ini. Aku bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Pikiranku terus berputar. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah ada yang berubah dalam perasaan Zidane? Atau, apakah ada orang lain? Aku menggeleng keras, menolak kemungkinan itu. Tidak, Zidane bukan tipe pria seperti itu. Setidaknya, itulah yang selalu kupikirkan. Aku mencoba meneleponnya lagi. Masih tidak ada jawaban. Hatiku semakin sakit, semakin sesak. Aku terduduk di tepi ranjang, mataku mulai panas. Air mata menggenang di pelupuk mataku, tapi aku menolaknya. Aku tak boleh menangis. Aku harus tahu kebenarannya. Aku menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosi. Jika Zidane tak mau menjawab, aku harus mencarinya sendiri. Aku tak akan membiarkan pernikahan 8 tahun kami berakhir begitu saja, hanya dengan 3 kata di layar ponsel. Tidak dengan cara seperti ini. Dengan tangan gemetar, aku meraih tas dan kunci mobil. Aku harus menemukannya. Aku harus mendapatkan jawaban. Aku tidak akan tinggal diam. Aku, Dinda, bukan wanita yang bisa ditinggalkan begitu saja tanpa penjelasan. Malam itu, setelah membaca pesan dari Zidane, aku hampir tak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, mencoba mencari alasan di balik perbuatannya. Rasa marah, sakit hati, dan kebingungan bercampur menjadi satu, membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku butuh jawaban. Aku butuh kejelasan. Aku tidak akan membiarkan rumah tanggaku berakhir begitu saja tanpa alasan yang jelas. Pagi harinya, dengan mata sembab akibat kurang tidur, aku memutuskan untuk menemui Zidane di kantornya. Aku berharap dia hanya sedang marah, mungkin emosinya sedang tak stabil, dan aku bisa berbicara dengannya untuk mencari solusi. Aku mengenakan pakaian yang rapi, menata rambutku, dan berdiri di depan cermin sebentar. Wajahku tampak lebih pucat dari biasanya, tapi aku tak peduli. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya melangkah keluar rumah. Perjalananku menuju kantor Zidane terasa sangat panjang. Aku bahkan tak menyadari bagaimana aku bisa sampai di sana. Jantungku berdegup kencang saat aku melangkah masuk ke lobi kantor,
berharap menemukan Zidane di ruangannya seperti biasa. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" sapa resepsionis dengan ramah. Aku berusaha tersenyum meski hatiku kacau. "Saya ingin bertemu Mas Zidane, suami saya," jawabku. Resepsionis itu mengerutkan kening, tampak ragu. "Maaf, Mbak, tapi Pak Zidane sudah tidak bekerja di sini sejak sebulan yang lalu." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, mencoba memahami kata-katanya. "Apa maksudnya?" tanyaku dengan suara yang hampir bergetar. "Pak Zidane mengundurkan diri sebulan yang lalu," ulangnya dengan nada sopan. Aku merasa kakiku melemas. Bagaimana mungkin? Selama ini, setiap pagi Zidane tetap pergi seperti biasa, mengenakan kemeja kerja, membawa tasnya, dan berkata akan bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kenyataannya, dia sudah tidak bekerja di sini selama sebulan? Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Apa Anda tahu dia bekerja di mana sekarang?" tanyaku lagi. Resepsionis itu menggeleng. "Maaf, Mbak, kami tidak tahu. Mungkin bisa coba tanya langsung ke keluarganya." Aku mengangguk lemah dan berterima kasih sebelum berbalik pergi. Kakiku terasa berat saat melangkah keluar dari kantor itu. Aku bersandar di tembok sejenak, mencoba menenangkan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Zidane pergi setiap pagi? Jika dia sudah tak bekerja di sana selama sebulan, lalu apa yang dia lakukan selama ini? Tanganku gemetar saat aku mencoba menghubungi keluarganya. Aku menekan nomor ibu mertuaku, berharap mendapatkan jawaban. "Assalamualaikum, Bu." Suaraku terdengar lemah. "Waalaikumsalam, Dinda. Ada apa?" Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan emosiku. "Bu, saya ingin tanya, Mas Zidane ada di mana? Saya tidak bisa menghubunginya." Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara ibu mertuaku terdengar ragu. "Dinda, kami juga sudah lama tidak bertemu Zidane. Dia tidak pernah pulang ke rumah." Jantungku semakin berdegup kencang. "Apa maksudnya, Bu? Dia tidak pernah menghubungi Ibu?" "Tidak," jawabnya lirih. "Terakhir kali dia menghubungi kami sekitar sebulan yang lalu. Setelah itu dia menghilang." "Ada apa sebenarnya, Nak?" Aku menggigit bibir, mencoba menahan isak tangis yang hampir pecah. Dia menalakku, Bu, lewat WhatsApp." Terdengar helaan napas panjang di ujung telepon. "Astagfirullah, Dinda, Ibu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau memang Zidane melakukan itu, berarti dia benar-benar sudah tak bisa diandalkan lagi. Kamu harus kuat, Nak." Aku menutup telepon dengan perasaan hampa. Bahkan keluarganya sendiri tidak tahu di mana dia berada. Aku merasa seperti ditinggalkan begitu saja, dilempar ke dalam kegelapan tanpa ada petunjuk. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakiku membawa kemanapun mereka mau. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama ini percaya bahwa pernikahan kami baik-baik saja. Padahal, entah sejak kapan, Zidane telah menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Ketika akhirnya aku sampai di rumah, aku terduduk di sofa dengan tatapan kosong. Aku mencoba memikirkan semua kemungkinan. Apakah dia memang sengaja meninggalkanku? Apakah dia terlibat dalam sesuatu yang buruk? Ataukah ada wanita lain dalam hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, mengisi setiap sudut pikiranku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus menemukan jawaban, apapun caranya. Aku tidak akan membiarkan diriku terus berada dalam kegelapan. Aku masih terduduk di sofa, menatap kosong ke arah lantai. Sejak pagi, pikiranku penuh dengan tanda tanya yang tak kunjung menemukan jawaban. Pesan Zidane yang menalak aku melalui WhatsApp masih terbayang jelas dalam benakku, berulang-ulang seperti luka yang terus disayat. Aku merasa hampa, seperti sehelai daun yang terlepas dari dahannya, melayang tanpa arah. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku melirik layar. "Rina." Aku menghela napas dan berusaha menguatkan diri sebelum menjawab panggilannya. "Halo." Suaraku nyaris tak terdengar. "Dinda, kamu di rumah?" Suara Rina terdengar penuh kekhawatiran. Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya.
Iya. Tunggu aku kesana sekarang. Aku tak sempat menolak. Beberapa menit kemudian, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Aku bangkit dengan langkah berat, membuka pintu, dan di sanalah Rina berdiri dengan wajah penuh kepedulian. Dia menatapku lama sebelum akhirnya menarikku ke dalam pelukan erat. Astaga, Dinda, aku dengar kabar dari teman. Kenapa kamu gak bilang apa-apa padaku? Suaranya terdengar marah, tetapi juga syarat dengan rasa sayang. Aku hanya bisa menggeleng, tak sanggup berkata-kata. Baru saat itu aku sadar bahwa air mataku mengalir begitu saja di pipi. Aku mencoba menahannya sejak tadi, berusaha kuat, tapi saat berada dalam dekapan sahabatku, pertahananku runtuh. Dia menalakku, Rin, hanya lewat WhatsApp. Lalu dia menghilang, seolah aku ini tak pernah ada dalam hidupnya. Suaraku bergetar. Rina menegang, lalu melepaskan pelukannya. Matanya membulat dengan amarah. Apa? Lewat wa? Serius, Dinda? Kurang ajar sekali laki-laki itu. Aku mengangguk, menghapus air mata dengan ujung jemari. Aku sudah ke kantornya, tapi dia sudah resign sebulan yang lalu. Aku coba tanya keluarganya. Mereka juga nggak tahu dia ada di mana. Aku nggak tahu harus bagaimana. Rina menghela napas panjang, lalu menarik tanganku. Ayo ikut aku. Kamu nggak boleh terus-menerus seperti ini. Kamu butuh udara segar. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikuti langkahnya. Kami masuk ke mobilnya, dan tanpa banyak bicara, dia melajukan mobil dengan tenang. Aku hanya menatap keluar jendela, membiarkan angin sore menyapu wajahku yang masih dipenuhi kesedihan. Setelah beberapa menit, aku menyadari bahwa Rina membawaku ke sebuah kafe yang sering kami kunjungi dulu, sebelum aku menikah dengan Zidan. Tempat itu memiliki suasana yang nyaman, dengan alunan musik jazz lembut dan aroma kopi yang menenangkan. Rina menarikku ke salah satu meja di pojok, memesan 2 cangkir coklat panas tanpa bertanya. Dia tahu aku tidak akan ingin minum kopi dalam keadaan seperti ini. Saat minuman kami datang, Rina menggenggam tanganku erat. Dinda, dengarkan aku baik-baik. Kamu harus kuat. Jangan biarkan Zidan atau siapapun membuatmu merasa tidak berharga. Kamu lebih dari cukup. Kamu lebih dari sekadar istri yang ditinggalkan tanpa alasan. Aku menunduk, mengaduk coklat panas di depanku dengan perasaan campur aduk. Tapi, Rin, 8 tahun pernikahan kami. Apa selama ini aku hanya dianggap sebagai seseorang yang bisa ditinggalkan begitu saja? Rina menghela napas panjang. Aku nggak mau menyakitimu, tapi aku harus jujur. Aku dengar dari beberapa orang bahwa Zidan sering terlihat bersama seorang wanita muda di beberapa tempat. Aku nggak mau langsung menuduh, tapi ini bukan pertama kalinya aku dengar kabar ini. Aku membeku. Tangan yang tadi menggenggam sendok kecil kini terhenti di udara. Mataku menatap Rina dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kamu serius? Rina mengangguk pelan. Aku nggak mau langsung percaya sebelum aku benar-benar yakin. Tapi sekarang, setelah dia tiba-tiba menalakan kamu tanpa alasan dan menghilang, aku rasa, kemungkinan itu bisa saja benar. Aku merasakan sakit yang luar biasa di dadaku, seolah-olah ada sesuatu yang menghancurkanku dari dalam. Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis yang kembali mengancam. Kenapa? Rin? Kalau dia memang sudah tak mencintaiku lagi, kenapa tidak bicara baik-baik? Kenapa harus menghilang? Kenapa harus menalak lewat WhatsApp seolah aku ini bukan siapa-siapa? Suaraku bergetar. Rina menggenggam tanganku lebih erat. Karena dia pengecut. Dinda. Dia tidak punya nyali untuk menghadapi kamu. Kamu terlalu baik untuk seseorang seperti dia. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna semua ini. Rasanya sakit, sangat sakit. Tapi aku tahu Rina benar. Aku tahu aku harus menerima kenyataan bahwa mungkin Zidan bukanlah suami yang selama ini aku pikirkan. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyaku lirih. Rina menatapku dengan penuh keyakinan. Kamu akan bangkit, Dinda. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu tidak sendiri. Aku di sini. Aku akan menemani kamu melewati semua ini. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak membaca pesan Zidan, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu,
perjalanan ini masih panjang. Aku masih harus mencari jawaban, menghadapi luka, dan menemukan cara untuk menyembuhkan diri. Tapi setidaknya, aku tahu aku tidak sendirian. Dan itu cukup untuk saat ini. Hari-hari berlalu dalam ketidakpastian. Aku masih mencoba menerima kenyataan bahwa Zidane telah meninggalkanku begitu saja, tanpa alasan, tanpa perpisahan yang layak. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan kosong, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi kenyataan tetap menghantamku dengan brutal. Zidane benar-benar menghilang dari hidupku. Aku mencoba menyibukkan diri dengan berbagai hal, tetapi di dalam hati, aku tahu bahwa aku masih menginginkan jawaban. Aku ingin tahu alasan sebenarnya. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya, meskipun aku tahu bahwa itu mungkin tidak akan mengubah apapun. Hari itu, Rina mengajakku pergi ke mall untuk sekadar mengalihkan pikiranku. Kamu nggak bisa terus-terusan di rumah, Din. Kamu harus keluar, lihat dunia luar, biar nggak terus-terusan kepikiran si bajingan itu, katanya sambil menarik tanganku dengan paksa. Aku menghela napas, terlalu lelah untuk berdebat. Mungkin Rina benar. Mungkin aku butuh sedikit hiburan. Maka, dengan setengah hati, aku mengikuti langkahnya menuju pusat perbelanjaan yang cukup ramai siang itu. Kami berjalan berkeliling, masuk ke beberapa toko, dan meskipun pikiranku masih dipenuhi dengan pertanyaan tentang Zidane, aku mencoba menikmati momen itu. Hingga akhirnya, saat kami sedang berada di sebuah kafe untuk beristirahat, mataku tiba-tiba menangkap sosok yang begitu familiar. Zidane. Dia berdiri di dekat eskalator, mengenakan kemeja putih yang pernah kubelikan untuknya, bersama seorang wanita muda yang tampak begitu lengket di lengannya. Mereka tertawa, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Darahku mendidih. Jantungku berdegup kencang. Tanganku mengepal tanpa sadar. Rina yang menyadari perubahan ekspresiku mengikuti arah pandanganku, lalu mengumpat pelan. Sialan. Jadi benar dia selingkuh. Aku tak menjawab. Tanpa berpikir panjang, aku bangkit dan melangkah cepat ke arah mereka. Rina mencoba menahanku, tetapi aku sudah terlalu marah untuk berpikir jernih. Aku harus menghadapi Zidane. Aku harus mendapatkan jawaban. Mas Zidane, panggilku dengan suara tajam. Dia menoleh, dan saat matanya bertemu denganku, ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Dari santai menjadi tegang, dari tersenyum menjadi panik. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah, karena memang itulah kenyataannya. Wanita di sampingnya menatapku dengan bingung, lalu menoleh ke arah Zidane. Siapa ini, Mas? Tanyanya dengan nada manja. Aku mengabaikannya dan menatap Zidane tajam. Kenapa, Mas? Kenapa kamu menalakku seperti ini? Setelah 8 tahun pernikahan, kamu pikir aku pantas diperlakukan seperti sampah? Zidane menelan ludah, jelas terlihat tidak nyaman. Dia melirik sekeliling, mungkin takut jika orang-orang mulai memperhatikan. Dinda, jangan bikin keributan di sini, katanya pelan. Aku tertawa sinis. Keributan? Kamu pikir aku peduli? Setelah apa yang kamu lakukan? Setelah kamu meninggalkan aku begitu saja? Setelah kamu menghilang tanpa jejak, setelah aku mencari-cari kamu dan gak menemukan apapun, dan sekarang aku melihatmu di sini, santai dengan wanita lain. Wanita itu tampak semakin bingung. Mas, dia ini siapa sih? Tanyanya dengan suara cemas. Aku menoleh padanya, menatapnya tajam. Aku istrinya. Atau, mantan istri, lebih tepatnya. Dia menalakku lewat WhatsApp dan menghilang. Dan sekarang aku baru tahu alasannya. Mata wanita itu membesar, jelas terkejut. Dia menoleh pada Zidane dengan ekspresi marah. Kamu bilang kamu sudah lama cerai. Kamu bilang pernikahanmu gak bahagia dan istrimu gak peduli sama kamu. Aku tersenyum sinis. Oh, begitu? Jadi aku yang gak peduli? 8 tahun aku ada di sampingnya, mendukungnya dalam segala hal. Aku yang selalu ada saat dia jatuh, saat dia kehilangan pekerjaan, saat dia terpuruk. Aku yang selalu memastikan dia makan, memastikan dia punya rumah yang nyaman, memastikan dia mendapatkan semua yang dia butuhkan. Dan dia bilang aku gak peduli. Zidane mengalihkan pandangan, tampak semakin gelisah. Dinda,
Aku nggak mau ribut di sini. Aku menggeleng, air mata yang kutahan sejak tadi mulai menggenang. Aku cuma mau tahu satu hal. Mas, kenapa? Kenapa kamu menolakku dengan cara seperti itu? Kenapa kamu tidak bisa bicara baik-baik? Kenapa kamu harus lari? Dia terdiam. Wanita di sampingnya tampak kecewa. Lalu dengan wajah penuh amarah, dia melangkah mundur. Aku nggak percaya. Kamu pembohong, Zidane. Aku nggak mau ada hubungan dengan pria pengecut seperti kamu, katanya sebelum berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Zidane yang tampak semakin hancur. Aku menatapnya, menunggu jawaban. Tetapi dia hanya menghela napas panjang, lalu berkata, Dinda, aku minta maaf. Aku tertawa kecil, tetapi tanpa kebahagiaan sedikitpun. Maaf? Itu saja? Setelah semua yang kamu lakukan? Dia menatapku sejenak, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasa lega. Tidak ada lagi yang harus kupertanyakan. Tidak ada lagi yang harus kucari. Akhirnya, aku tahu bahwa Zidane memang tidak pantas untukku. Dan aku siap untuk melangkah maju. Beberapa minggu setelah pertemuanku yang mengecewakan dengan Zidane di Mal, aku mulai berusaha membangun kembali hidupku. Aku sadar bahwa tidak ada gunanya terus memikirkan seseorang yang bahkan tidak menghargai kehadiranku. Meski luka di hatiku masih menganga, aku bertekad untuk tidak membiarkannya menguasai hidupku. Rina, sahabat terbaikku, selalu memastikan aku tidak larut dalam kesedihan terlalu lama. Suatu sore, dia datang ke rumahku dengan wajah penuh semangat. Dinda, kamu harus ikut aku ke acara amal di Hotel Grand Imperial malam ini, katanya tanpa memberi ruang bagi penolakan. Aku menatapnya dengan ragu. Acara amal? Aku nggak yakin bisa menikmati suasana ramai seperti itu sekarang, Rin. Rina menghela napas dan duduk di sampingku. Dinda, kamu butuh udara segar. Aku tahu kamu masih sakit hati, tapi hidup harus terus berjalan. Acara ini bukan sekadar kumpul-kumpul, tapi juga kesempatan buat kamu melihat bahwa dunia masih luas. Siapa tahu, kamu bisa bertemu orang baru yang bisa membuatmu merasa lebih baik. Aku terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, aku ikut. Tapi jangan berharap aku akan banyak bicara dengan orang asing. Rina tersenyum puas. Setidaknya kamu sudah mau keluar rumah. Itu sudah cukup. Malam itu, aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua yang menonjolkan keanggunanku tanpa terlihat berlebihan. Rambutku kutata dengan sedikit gelombang, dan aku hanya memakai riasan ringan. Aku tidak ingin terlihat terlalu mencolok, tetapi aku juga tidak ingin terlihat seperti seseorang yang baru saja patah hati. Saat kami tiba di Hotel Grand Imperial, suasana tampak begitu megah. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit, dan para tamu berpakaian formal dengan anggun. Musik lembut mengalun, menciptakan atmosfer elegan yang menenangkan. Aku mengikuti Rina memasuki ruangan utama, di mana para tamu berbincang dengan ramah satu sama lain. Seorang pembawa acara sedang memberikan kata sambutan di atas panggung, menjelaskan tujuan acara amal ini, menggalang dana untuk membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Aku masih merasa canggung, tetapi Rina dengan cepat memperkenalkanku kepada beberapa orang yang dikenalnya. Aku berusaha tersenyum dan berbasa-basi, meskipun hatiku masih belum sepenuhnya siap untuk berinteraksi dengan banyak orang. Saat itulah, aku melihatnya. Seorang pria berusia sekitar akhir 30-an, mengenakan setelan jas hitam yang rapi, dengan wajah yang tenang dan berwibawa. Dia tidak tampak seperti kebanyakan pria di ruangan ini yang sibuk berbasa-basi atau mencoba menarik perhatian. Sebaliknya, dia tampak lebih tertarik mendengarkan percakapan dengan tatapan yang penuh pemikiran. Rina, yang memperhatikan pandanganku, tersenyum penuh arti. "Oh, itu Mas Heru," bisiknya. Dia pengusaha sukses, sekaligus salah satu donatur utama acara ini. Duda kaya raya, tapi rendah hati dan sangat peduli dengan kegiatan sosial. Aku menoleh padanya dengan kening berkerut. "Duda." Rina mengangguk. "Iya, istrinya meninggal karena sakit beberapa tahun lalu. Sejak itu, dia banyak fokus pada bisnis dan kegiatan amal.
Aku mengalihkan pandangan kembali ke pria itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda dari pria-pria lain yang pernah kukenal. Mungkin karena tatapan matanya yang tajam, atau caranya membawa diri dengan penuh percaya diri namun tetap terlihat hangat. Tiba-tiba, seolah semesta mendengar percakapan kami, Mas Heru menoleh ke arah kami. Rina tersenyum dan melambaikan tangan, lalu dengan santai menarikku mendekat. Mas Heru, kenalkan, ini sahabatku, Dinda, kata Rina dengan ceria. Aku berusaha menahan rasa gugup saat pria itu mengulurkan tangan. Senang bertemu denganmu, Dinda, katanya dengan suara yang dalam dan tenang. Aku menjabat tangannya dengan sedikit ragu. Senang bertemu dengan Anda juga, Pak Heru. Dia tersenyum tipis. Jangan terlalu formal. Panggil saja Mas Heru. Aku mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman, meskipun kami baru saja bertemu. Kami mulai mengobrol ringan. Aku terkejut karena Mas Heru ternyata bukan tipe pria kaya yang sombong atau suka membanggakan dirinya. Sebaliknya, dia lebih banyak bertanya tentang diriku, tentang pekerjaanku, tentang minatku, dan bahkan tentang pendapatku mengenai acara amal malam itu. Apa yang membuatmu tertarik pada kegiatan sosial seperti ini, Mas Heru? Tanyaku akhirnya, penasaran. Dia tersenyum, menyesap anggur merah di tangannya sebelum menjawab. Aku selalu percaya bahwa kekayaan tidak ada artinya jika tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain. Hidup ini terlalu singkat untuk hanya memikirkan diri sendiri. Aku terdiam, merenungkan kata-katanya. Betapa kontrasnya dia dengan Zidan, mantan suamiku yang hanya memikirkan diri sendiri dan pergi tanpa penjelasan. Malam itu berlalu dengan cepat. Aku mendapati diriku menikmati percakapan dengan Mas Heru lebih dari yang kuduga. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa dihargai, didengar, dan dihormati sebagai seorang wanita. Saat acara hampir usai, Mas Heru menatapku dengan lembut. Dinda, kalau tidak keberatan, mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu? Aku ingin mendengar lebih banyak cerita darimu. Aku menatapnya, merasa ragu. Aku baru saja keluar dari pernikahan yang menyakitkan. Aku belum siap untuk sesuatu yang baru. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Akhirnya, aku tersenyum kecil dan mengangguk. Kita lihat saja nanti, Mas Heru. Dia tersenyum, seolah memahami bahwa aku butuh waktu. Dan untuk pertama kalinya sejak perpisahanku dengan Zidan, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukan kebahagiaan lagi. Setelah malam itu di acara amal, aku tidak bisa berhenti memikirkan Mas Heru. Bukan karena dia pria kaya atau memiliki kedudukan yang tinggi di dunia bisnis, tetapi karena dia berbeda. Percakapan kami terasa begitu alami, seperti berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan, bukan sekadar mengisi waktu atau mencari perhatian. Namun, aku masih ragu. Hatiku belum sepenuhnya sembuh dari luka yang ditinggalkan oleh Zidan. Aku tidak ingin terburu-buru masuk ke dalam hubungan baru, hanya karena ingin melupakan masa lalu. Tapi, di sisi lain, aku juga tidak ingin menutup diri dari kebahagiaan yang mungkin datang. Beberapa hari setelah acara itu, aku menerima pesan dari Mas Heru. Mas Heru, selamat pagi, Dinda. Semoga harimu menyenangkan. Aku ingin mengajakmu makan siang, jika kamu berkenan. Aku menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya membalas. Aku terima kasih, Mas Heru. Tapi aku masih agak sibuk hari ini. Aku berbohong. Aku tidak benar-benar sibuk, tapi aku belum siap untuk bertemu dengannya lagi. Aku takut terlalu nyaman. Aku takut mulai berharap. Tak lama, balasan dari Mas Heru masuk. Mas Heru, tidak masalah. Jika suatu hari kamu punya waktu dan ingin berbincang lagi, aku akan senang sekali. Tidak ada paksaan. Tidak ada desakan. Hanya kesabaran dan pengertian. Dan entah kenapa, itu membuatku semakin penasaran. Beberapa minggu berlalu, dan perlahan aku mulai membuka diri. Aku menerima ajakan Mas Heru untuk makan siang di sebuah restoran kecil yang nyaman, jauh dari kesan mewah yang kubayangkan. Aku terkejut. Kupikir dia akan mengajakku ke restoran bintang 5 atau tempat eksklusif. Tapi ternyata dia lebih suka tempat yang sederhana tapi berkualitas. Saat kami duduk,
Mas Heru menatapku dengan senyum ramah. Bagaimana kabarmu, Dinda? Aku menghela napas, mencoba memilih kata-kata. Aku lebih baik. Masih ada hari-hari sulit, tapi aku belajar untuk bangkit lagi. Dia mengangguk pelan, seolah memahami. Tidak mudah, ya? Aku tersenyum kecil. Tidak. Apalagi ketika seseorang yang selama ini kamu percaya tiba-tiba menghancurkan semuanya tanpa alasan yang jelas. Mas Heru tidak langsung menanggapi. Dia memberiku ruang untuk berbicara, tidak memotong, tidak menghakimi. Aku merasa nyaman untuk bercerita, meskipun aku tidak menyangka akan seterbuka ini dengannya. Aku pernah mengalami kehilangan juga, Dinda, katanya akhirnya. Aku tahu bagaimana rasanya ketika hidup yang sudah kita rancang tiba-tiba hancur di depan mata. Aku menatapnya, penasaran. Apa yang membuatmu tetap bertahan? Dia tersenyum tipis. Menerima bahwa beberapa hal memang berada di luar kendali kita. Tidak semua hal bisa kita pertahankan. Tidak semua orang akan tetap tinggal. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita bangkit dari kejatuhan itu. Aku terdiam. Kata-katanya begitu sederhana, tetapi penuh makna. Makan siang itu menjadi awal dari banyak pertemuan lainnya. Mas Heru tidak pernah memaksakan kehadirannya dalam hidupku, tetapi selalu ada di saat aku membutuhkannya. Dia tidak pernah bertanya tentang Zidan kecuali aku yang ingin bercerita. Dia juga tidak pernah menghakimi masa laluku atau mencoba menyelamatkanku seperti seorang pahlawan. Dia hanya ada, dan itu lebih dari cukup. Hubungan kami berkembang secara alami. Dari sekadar makan siang, menjadi obrolan panjang tentang kehidupan. Dari sekadar pertemuan singkat, menjadi jalan-jalan santai di taman, menikmati udara sore tanpa harus berkata banyak. Suatu sore, saat kami duduk di bangku taman, Mas Heru menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Dinda, apa yang paling kamu inginkan dalam hidup? Aku terdiam, mempertimbangkan jawabanku. Aku ingin bahagia. Tapi, aku belum tahu seperti apa kebahagiaan itu sekarang. Dia mengangguk pelan. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar dengan tergesa-gesa. Terkadang, kebahagiaan datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Seperti menemukan seseorang yang bisa membuat kita merasa dihargai, tanpa harus berusaha terlalu keras. Aku menatapnya. Matanya penuh ketulusan, tanpa ada sedikit pun niat tersembunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, mungkinkah aku mulai jatuh hati pada Mas Heru? Tapi aku masih takut. Aku takut terluka lagi. Aku takut membiarkan seseorang masuk, hanya untuk akhirnya ditinggalkan. Seolah membaca pikiranku, Mas Heru tersenyum. Dinda, aku tidak meminta apapun darimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Aku mengangguk pelan, merasakan sesuatu yang hangat di dalam dadaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati momen ini, bersama seseorang yang menghargai keberadaanku tanpa syarat. Hari itu, aku tidak menyangka akan mendapatkan jawaban yang selama ini kucari walaupun aku sudah memergokinya, tapi aku merasa belum yakin bahwa itu alasannya. Setelah berbulan-bulan bertanya-tanya, menebak-nebak alasan di balik sikap Zidan, aku akhirnya bertemu dengan seseorang yang memberiku kepingan terakhir dari teka-teki yang menghancurkan pernikahanku. Aku sedang duduk di sebuah kafe kecil, menunggu Rina yang katanya akan menemuiku setelah pulang kerja. Sejak perceraian, aku dan Rina semakin sering bertemu. Dia selalu memastikan aku tidak merasa sendirian, bahkan ketika aku mengatakan aku baik-baik saja. Saat aku sedang menyeruput kopi, tiba-tiba seseorang mendekat ke mejaku. Aku mendongak, dan jantungku hampir berhenti berdetak saat melihat siapa yang berdiri di sana. Astaga, Faisal. Faisal adalah salah satu teman lama Zidan, seseorang yang dulu sering datang ke rumah kami untuk sekadar nongkrong atau bermain game dengan suamiku. Sudah lama aku tidak melihatnya. Bahkan, sejak perceraianku, dia menghilang begitu saja dari lingkaran pergaulanku. Dinda, katanya dengan raut wajah yang terlihat ragu. Boleh aku duduk sebentar? Aku mengangguk, masih terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Faisal menarik kursi dan duduk di depanku, memainkan cangkir kopinya dengan gelisah. Aku dengar kamu dan Zidan sudah berpisah,
katanya akhirnya. Aku tersenyum miris. Ya, bisa dibilang begitu. Atau lebih tepatnya, dia menceraikanku lewat tanpa penjelasan apapun. Faisal menghela napas panjang. Dinda, aku harus meminta maaf karena selama ini aku diam saja. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal, tapi aku merasa bukan hakku untuk ikut campur. Aku mengernyitkan dahi. Maksudmu? Dia tampak ragu, tapi kemudian berkata, aku tahu alasan sebenarnya kenapa Zidane meninggalkanmu. Dan aku merasa kamu berhak tahu kebenarannya. Aku menggenggam cangkir kopi erat-erat, berusaha menyiapkan diri untuk apapun yang akan Faisal katakan. Katakan saja, Faisal. Faisal menghela napas lagi, lalu menatapku dengan ekspresi bersalah. Zidane punya hubungan dengan seorang wanita muda. Namanya Mira. Mereka sudah bersama cukup lama, bahkan sebelum dia menceraikanmu. Aku merasa dunia berhenti berputar. Nafasku tercekat, dan jantungku berdetak kencang. Meskipun aku pernah mendengar gosip bahwa Zidane dekat dengan seseorang, aku tidak pernah benar-benar ingin mempercayainya. Tapi sekarang, mendengar pengakuan dari seseorang yang mengenal Zidane dengan baik, rasanya jauh lebih menyakitkan. Aku menelan ludah dengan susah payah. Sejak kapan? Faisal menundukkan kepalanya, seolah tidak tega menatapku. Sekitar setahun sebelum kalian berpisah. Awalnya aku pikir itu hanya perselingkuhan biasa, tapi kemudian aku sadar Zidane benar-benar serius dengan Mira. Dia bahkan meminjam uang dalam jumlah besar hanya untuk memenuhi gaya hidupnya. Aku mengerutkan kening. Meminjam uang? Dari siapa? Siapa saja yang mau meminjamkannya, kata Faisal dengan nada masam. Termasuk aku. Aku memejamkan mata, mencoba mencerna semuanya. Jadi, selama ini aku bekerja keras mempertahankan rumah tangga kami, sementara dia sibuk menghamburkan uang untuk wanita lain? Dan lebih parahnya lagi, dia memilih meninggalkanku begitu saja ketika utangnya mulai menumpuk? Aku merasa marah, kecewa, dan sekaligus muak. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa lega. Setidaknya, sekarang aku tahu bahwa kepergiannya bukan karena kesalahanku. Bukan karena aku kurang baik sebagai istri, bukan karena aku kurang menarik, bukan karena aku tidak cukup berjuang. Itu semua karena dia sendiri yang memilih jalan itu. Faisal menatapku dengan ekspresi menyesal. Aku tahu ini pasti menyakitkan buatmu, Dinda. Aku benar-benar minta maaf karena baru memberitahumu sekarang. Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Bukan salahmu, Faisal. Terima kasih karena sudah mengatakan yang sebenarnya. Dia mengangguk pelan. Aku hanya berharap kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri. Zidane yang salah, bukan kamu. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih terasa berat. Aku tahu. Dan aku akan berusaha untuk tidak lagi membiarkan hal ini menyakitiku. Ketika Faisal pergi, aku duduk diam selama beberapa saat, menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah dingin. Air mataku tidak jatuh, meskipun hatiku terasa nyeri. Aku mengeluarkan ponselku dan tanpa sadar membuka percakapan lama dengan Zidane. Aku membaca kembali pesan terakhir yang dia kirimkan. Aku talak kamu. Dulu, aku menangis berhari-hari karena pesan itu. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. Aku menghapus percakapan itu tanpa ragu. Tidak ada gunanya menyimpan luka dari seseorang yang bahkan tidak menghargai pernikahan kami. Hari ini, aku akhirnya mendapatkan jawaban yang selama ini kucari. Dan dengan jawaban itu, aku tahu bahwa aku bisa benar-benar melangkah ke depan, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menahanku lagi. Beberapa bulan berlalu sejak aku mengetahui kebenaran tentang Zidane. Aku mulai menjalani hidupku dengan lebih ringan. Luka di hatiku memang belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya aku sudah tidak lagi dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membebani pikiranku. Aku juga semakin dekat dengan Mas Heru, yang dengan sabar selalu ada untukku tanpa menuntut apapun. Namun, takdir memang selalu punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Suatu hari, Rina datang ke rumahku dengan wajah yang penuh semangat, seperti baru saja menemukan gosip paling panas di kota ini. Dinda, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja aku dengar, katanya sambil meletakkan tasnya dan langsung duduk di sofa.
Aku yang saat itu sedang menikmati teh sore hanya tersenyum kecil. Apalagi, Rin? Jangan bilang ini tentang Zidane. Rina terbelalak. Astaga, kamu punya indera keenam atau bagaimana? Aku tertawa kecil. Bukan, aku hanya sudah terlalu sering mendengar namanya muncul dari mulutmu. Rina mendengus. Baiklah, dengarkan aku dulu. Kamu ingat Mira yang diceritakan oleh Faisal? Perempuan yang jadi selingkuhan Zidane. Aku mengangguk pelan. Nama itu tidak akan pernah bisa kulupakan. Dia meninggalkan Zidane. Aku terdiam sejenak, lalu mengangkat alis. Serius? Rina mengangguk cepat. Dan bukan cuma itu. Dia meninggalkan Zidane setelah menghabiskan semua uang yang dipinjamnya dari berbagai orang. Ternyata, selama ini Mira hanya memanfaatkan dia. Setelah Zidane kehabisan uang, dia pergi dengan pria lain yang lebih kaya. Aku meletakkan cangkir tehku, mencoba mencerna informasi itu. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan pada Zidane, tapi bagian lain justru menganggap ini sebagai karma yang memang pantas dia terima. Jadi sekarang dia benar-benar jatuh miskin? Tanyaku akhirnya. Rina mengangguk penuh semangat. Bukan cuma miskin, Dinda. Dia benar-benar terpuruk. Dia kehilangan pekerjaannya, karena ternyata beberapa kali menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidupnya dengan Mira. Perusahaan akhirnya memecatnya, dan sekarang dia dikejar banyak orang karena utang-utang yang belum dibayarnya. Aku menarik napas panjang. Lalu, sekarang dia tinggal di mana? Rina mengangkat bahu. Kata beberapa orang, dia sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil. Jauh dari kehidupan mewah yang dia dambakan. Aku mengangguk pelan, berusaha meresapi semuanya. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin aku akan merasa puas atau bahkan ingin menertawakannya. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Aku tidak merasakan kebahagiaan karena penderitaan Zidane. Aku juga tidak merasa ingin balas dendam. Aku hanya merasa lega karena akhirnya aku tahu bahwa aku tidak kehilangan siapapun yang berharga. Sebaliknya, Zidane-lah yang kehilangan segalanya karena kesalahannya sendiri. Beberapa hari setelah perbincangan itu, aku bertemu dengan Mas Heru di sebuah kafe kecil yang biasa kami kunjungi. Dia memperhatikanku dengan tatapan lembutnya yang khas. Kamu kelihatan berbeda hari ini, katanya sambil menuangkan teh ke cangkirku. Aku tersenyum. Maksudnya? Entahlah, katanya sambil menatapku lebih lama. Kamu terlihat lebih bebas. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku akhirnya bisa melepaskan semuanya. Mas, aku tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi bertanya-tanya kenapa Zidane melakukan itu padaku. Sekarang aku tahu bahwa dia sendirilah yang menghancurkan hidupnya. Mas Heru mengangguk pelan. Itu tanda bahwa kamu benar-benar sudah melangkah ke depan, Dinda. Dan aku senang melihatmu seperti ini. Aku menatapnya dengan penuh rasa syukur. Mas Heru adalah seseorang yang selalu memberiku ruang untuk sembuh, tanpa pernah menekan atau memaksakan apapun. Kehadirannya adalah anugerah dalam hidupku, sesuatu yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Mas Heru, aku menggenggam cangkir tehku erat-erat. Aku ingin benar-benar meninggalkan masa lalu. Aku ingin menjalani hidup baru yang lebih baik. Dia tersenyum. Dan aku akan selalu mendukungmu, apapun yang kamu pilih. Aku merasa hatiku semakin ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang Zidane, bebas dari rasa sakit, dan bebas untuk menciptakan kebahagiaan yang baru. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari hidupku yang sesungguhnya. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku yang mengenakan kebaya putih lembut dengan sulaman bunga-bunga halus di bagian lengan dan leher. Rambutku ditata dengan elegan, dihiasi selipan melati yang harum. Di tanganku, sebuah buket bunga mawar putih menggenggam erat, seakan menjadi simbol awal yang baru dalam hidupku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran di dadaku. Hari ini, aku akan menikah lagi, bukan dengan seseorang yang pernah mengkhianatiku, tetapi dengan seseorang yang mencintaiku dengan tulus dan menghormatiku sebagaimana seharusnya. Mas Heru telah membuktikan bahwa cinta tidak selalu menyakitkan. Dia bukan hanya memberiku perlindungan dan kenyamanan,
tetapi juga kesempatan untuk percaya lagi. Aku tak pernah menyangka bahwa setelah perceraian yang begitu menyakitkan, aku masih bisa menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Dinda, suara lembut Rina membuyarkan lamunanku. Dia berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. Kamu cantik sekali. Serius, aku hampir tidak bisa menahan air mata. Aku tertawa pelan. Jangan menangis dulu. Nanti aku ikut menangis. Rina mendekat dan menggenggam tanganku. Aku benar-benar bahagia untukmu. Setelah semua yang kamu lalui, kamu layak mendapatkan ini, Din. Mas Heru adalah pria yang baik, dan aku tahu dia akan menjagamu dengan sepenuh hati. Aku mengangguk, berusaha menahan emosi yang mendadak menggelayut di dadaku. Aku juga percaya begitu, Rin. Dari luar, terdengar suara musik lembut yang mulai mengalun. Itu tandanya bahwa acara akad nikah akan segera dimulai. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ini adalah langkah besar dalam hidupku, tetapi aku siap. Saat aku melangkah menuju pelaminan, semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan kehangatan dari keluarga dan teman-temanku yang datang untuk menyaksikan hari bahagia ini. Namun, mataku hanya tertuju pada satu orang, Mas Heru, yang berdiri di ujung ruangan dengan senyum lembutnya yang selalu berhasil menenangkan hatiku. Dia mengenakan setelan jas putih yang elegan, membuatnya tampak semakin karismatik. Saat mata kami bertemu, ada ketenangan yang luar biasa di dalam diriku. Ini bukan lagi perasaan cemas atau takut seperti dulu. Ini adalah kebahagiaan yang benar-benar tulus. Saat prosesi akad dimulai, aku mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh penghulu dan saksi dengan penuh perhatian. Kemudian, tiba saatnya Mas Heru mengucapkan ijab kabul. Suaranya tegas dan penuh keyakinan, tanpa sedikit pun keraguan. Saya terima nikahnya Dinda Puspita binti. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap dalam hatiku. Begitu penghulu mengumumkan bahwa pernikahan kami sah, aku merasa seakan beban yang selama ini menghimpit dadaku telah benar-benar terangkat. Aku tidak lagi terikat dengan masa lalu yang menyakitkan. Aku telah melangkah ke babak baru dalam hidupku. Setelah akad, acara resepsi diadakan dengan sederhana namun penuh kehangatan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya keluarga, sahabat, dan orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Saat kami duduk di pelaminan, Mas Heru menggenggam tanganku erat-erat. Kamu bahagia? Bisiknya pelan. Aku menatapnya dan tersenyum. Lebih dari yang bisa aku bayangkan. Dia membalas senyumku, lalu mengecup punggung tanganku dengan lembut. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu, Dinda. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa kebahagiaan ini bukan hanya sementara. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak lagi dihantui oleh luka lama, tetapi dipenuhi dengan cinta, penghormatan, dan ketenangan yang sejati. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa utuh. Pernikahanku dengan Mas Heru baru berjalan beberapa bulan, dan aku merasa hidupku jauh lebih tenang. Aku tak lagi memikirkan masa lalu, tak lagi dihantui oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Setiap hari bersamanya terasa penuh kedamaian, sesuatu yang dulu tak pernah aku rasakan. Mas Heru bukan hanya seorang suami, tapi juga sahabat, tempatku berbagi segala suka dan duka. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik ketika suatu sore, bel pintu rumahku berbunyi. Aku yang saat itu sedang menikmati teh di teras depan, langsung bangkit dan berjalan ke pintu. Begitu aku membukanya, jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Di depan rumahku berdiri Zidan. Dia tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, dan matanya tampak sayu seperti seseorang yang telah kehilangan semangat hidup. Pakaiannya lusuh, berbeda jauh dari Zidan yang dulu selalu tampil rapi dan penuh percaya diri. Aku terdiam, mencoba memahami situasi ini, sementara Zidan menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara penyesalan, harapan, dan keputusasaan. Dinda, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku masih tak berkata apa-apa, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tidak menyangka bahwa dia akan datang ke rumahku setelah semua yang dia lakukan. Aku tidak tahu apakah aku marah, kecewa,
atau justru kasihan? Zidane menelan ludah, lalu melanjutkan, Aku ingin bicara. Aku masih berdiri di ambang pintu, ragu. Sejujurnya, aku tak ingin melihatnya lagi. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tak tega langsung menutup pintu di hadapannya. Dengan hati-hati, aku bertanya, apa yang mau kamu bicarakan? Dia menghela napas panjang, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah dengan hidup. Aku tahu aku salah, Dinda. Aku tahu aku menyakitimu. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku menyesal. Aku mengamati wajahnya. Dahulu, aku mungkin akan menangis jika mendengar kata-kata ini keluar dari mulutnya. Dahulu, aku mungkin akan berharap bahwa dia benar-benar berubah dan mau kembali kepadaku. Tapi sekarang aku hanya merasa kosong. Zidane, akhirnya aku bersuara. Kamu pikir setelah semua yang kamu lakukan, setelah kamu mencampakkanku begitu saja, kamu bisa datang dan mengharapkan aku menerimamu kembali? Zidane tampak terguncang oleh kata-kataku. Dia menggeleng pelan. Aku tidak berharap kamu menerimaku kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya. Dinda. Pekerjaan, uang, wanita yang dulu kupilih. Semuanya. Aku tetap diam, menunggu dia melanjutkan. Aku bodoh, lanjutnya, suaranya bergetar. Aku pikir aku bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa kamu. Aku pikir aku bisa bahagia dengan orang lain. Tapi aku salah. Aku baru sadar bahwa aku kehilangan seseorang yang benar-benar tulus mencintaiku. Dan itu menyakitkan. Aku tersenyum kecil, tapi senyum itu lebih kepada ironi daripada rasa bahagia. Zidane, aku dulu memang mencintaimu dengan tulus. Aku dulu melakukan segalanya untuk rumah tangga kita. Tapi kamu yang memilih untuk mengkhianati semua itu. Sekarang, kamu menuai apa yang kamu tanam. Zidane menunduk. Jelas sekali rasa sesal terpancar dari sorot matanya. Aku bisa melihat bahwa hidupnya benar-benar hancur. Tapi anehnya, aku tak lagi merasakan dendam atau kebencian. Yang ada hanyalah rasa lega, karena aku telah melangkah ke depan, sementara dia masih terjebak dalam kesalahan masa lalunya. Aku sudah bahagia sekarang, Zidane, kataku, menatap matanya dengan penuh ketegasan. Dan kamu harus belajar dari semua ini. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Zidane menatapku dengan mata berkaca-kaca. Jadi, tidak ada kesempatan lagi. Aku menggeleng pelan. Tidak. Dia menunduk, seolah sudah menduga jawaban itu, tapi tetap saja terasa menyakitkan baginya. Saat itu, aku mendengar langkah kaki dari dalam rumah. Mas Heru keluar, berdiri di sampingku. Tatapannya tenang, tapi penuh wibawa. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Zidane dengan penuh pemahaman. Zidane menatap Mas Heru, lalu kembali menatapku. Aku bisa melihat kesedihan di matanya. Kesadaran bahwa dia benar-benar telah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia mengangguk pelan, lalu berbalik dan pergi. Aku menatap punggungnya yang perlahan menjauh, menyadari bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi dendam. Hanya ada aku, berdiri di sisi suami yang benar-benar mencintaiku, siap menjalani masa depan yang jauh lebih cerah. Aku menggenggam tangan Mas Heru, dan dia membalas genggamanku dengan erat. Sudah selesai? Tanyanya lembut. Aku mengangguk, tersenyum. Sudah. Dan aku siap melangkah ke depan. Aku menatap langit senja yang mulai berwarna jingga, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ini adalah perpisahan terakhirku dengan masa lalu, dan aku tak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Aku pikir setelah pertemuanku dengan Zidane, semuanya akan berakhir. Aku sudah menutup lembaran lama, sudah berdamai dengan masa lalu, dan kini sedang menjalani hidup yang jauh lebih baik bersama Mas Heru. Tapi ternyata, tidak semua orang bisa menerima kenyataan itu. Keluarga Zidane, yang dulu seolah menghilang ketika dia mencampakkanku, kini mendadak muncul dan mulai menuntut sesuatu dariku. Mereka tidak hanya menyebarkan rumor buruk tentangku, tetapi juga mulai menuduhku sebagai penyebab kehancuran hidup Zidane. Awalnya, aku mengabaikan semuanya.
Aku tidak punya waktu untuk memusingkan omongan orang yang bahkan tidak peduli padaku saat aku terpuruk. Tapi ketika ibuku menelepon dengan suara cemas, aku mulai merasa bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Dinda, orang-orang mulai membicarakanmu. Suara ibuku terdengar gelisah di telepon. Mereka bilang kamu meninggalkan Zidane saat dia sedang terpuruk, bahwa kamu terlalu cepat menikah lagi, seolah-olah kamu tidak pernah mencintainya. Aku menghela napas panjang. Bu, aku yang ditinggalkan. Aku yang dikhianati. Kenapa mereka justru menyalahkanku? Ibu terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tahu, Nak. Aku tahu semuanya. Tapi keluarga Zidane tidak mau mengakui kesalahan anak mereka. Sekarang, mereka berusaha membalikkan keadaan, membuat seolah-olah kamu yang jahat. Aku mengepalkan tanganku. Ini benar-benar keterlaluan. Dulu, saat Zidane berselingkuh dan menceraikanku tanpa penjelasan, mereka diam saja. Tidak ada satupun dari mereka yang datang padaku untuk bertanya bagaimana keadaanku. Tapi sekarang, ketika aku sudah bahagia, mereka justru menyerangku. Seminggu kemudian, Rina datang ke rumah dengan wajah kesal. Dinda, aku dengar omongan dari orang-orang di pasar. Keluarga Zidane bilang kamu matre. Makanya kamu cepat menikah lagi sama Mas Heru. Mereka bilang kamu hanya mencari harta. Aku mendengus sinis. Jadi sekarang aku yang matre? Padahal dulu, Zidane yang meninggalkanku untuk wanita lain karena tergiur uangnya. Persis. Rina mengangguk cepat. Tapi mereka tidak mau melihat fakta itu. Mereka hanya ingin mencari kambing hitam atas kehancuran Zidane. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi. Aku bukan lagi perempuan yang lemah seperti dulu. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan yang telah aku bangun dengan susah payah. Biar saja mereka bicara. Rin, kataku akhirnya. Orang yang mengenalku pasti tahu kebenarannya. Tapi, Din, Rina tampak masih ingin berdebat, tapi aku memotongnya dengan senyum tenang. Rin, aku sudah cukup menderita. Aku tidak akan membuang waktuku untuk menjelaskan sesuatu kepada orang-orang yang memang tidak mau mendengar kebenaran. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Suatu hari, aku dan Mas Heru baru saja pulang dari acara keluarga ketika tiba-tiba ada seseorang yang menungguku di depan rumah. Itu adalah Ibu Zidane. Aku terkejut melihatnya. Wanita itu tidak pernah sekalipun menghubungiku sejak perceraian dengan Zidane, dan kini dia berdiri di depan rumahku dengan wajah penuh amarah. Dulu aku simpati ketika mendengarmu ditalak begitu saja oleh Zidane, tapi kukira kamu wanita yang berhati baik. Dinda. Apa maksudmu menghancurkan hidup anakku? Suaranya tajam begitu aku mendekatinya. Aku mengerutkan kening. Hancur? Bukankah Zidane yang menghancurkan hidupnya sendiri? Matanya menyipit. Dan aku bisa melihat bahwa dia benar-benar marah. Dia menyesal. Dinda. Dia ingin kembali. Tapi kamu sudah menikah lagi dengan pria kaya. Kamu tidak memberinya kesempatan. Aku menghela napas panjang. Bu, saya tidak punya kewajiban untuk menunggu orang yang telah mencampakkan saya. Saya sudah bahagia sekarang. Dan Zidane harus menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Tegas sekali kamu. Ibu Zidane mendecak. Kamu tidak punya hati. Aku merasakan jemari Mas Heru menggenggam tanganku dengan lembut, memberi isyarat agar aku tetap tenang. Aku menatap Ibu Zidane dengan mata penuh ketegasan. Justru karena saya punya hati, saya tidak membiarkan diri saya terus-menerus disakiti. Saya sudah memaafkan Zidane, tapi saya tidak akan mengorbankan kebahagiaan saya untuknya. Ibu Zidane tampak terdiam, seolah tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku menghela napas panjang, merasa lelah dengan semua drama ini. Tapi saat aku menoleh ke arah Mas Heru, dia tersenyum dan meremas tanganku dengan lembut. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya, aku baik-baik saja. Dan aku benar-benar yakin akan hal itu. Aku telah melalui begitu banyak hal. Dan aku tak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaanku lagi. Aku telah belajar untuk berdiri tegak, untuk melindungi diriku sendiri. Keluarga Zidane bisa berkata apapun yang mereka mau. Tapi aku tahu kebenarannya.
Dan yang lebih penting lagi, aku tahu bahwa aku sudah berada di tempat yang seharusnya, bersama seseorang yang mencintaiku dengan tulus, tanpa syarat, dan tanpa kebohongan. Kini, aku tak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Aku telah menang dengan caraku sendiri. Kabar tentang Zidane yang semakin terpuruk akhirnya sampai ke telingaku. Aku tidak mencarinya, tidak bertanya-tanya tentangnya, tetapi seperti biasanya, gosip di antara teman-teman dan tetangga selalu berhasil menemukan jalannya kepadaku. "Dinda, kamu tahu? Zidane sekarang benar-benar jatuh miskin," kata Rina suatu hari saat kami sedang duduk di sebuah kafe. Perusahaan tempat dia bekerja menolak menerimanya kembali setelah dia keluar secara sepihak. Perempuan yang dulu bersamanya juga meninggalkannya setelah tahu dia sudah kehabisan uang. Ternyata dulu ia memang sempat marah dengan Zidane karena dibohongi bilangnya sudah bercerai dari kamu. Tapi Zidane membujuknya lalu mereka kembali bersama. Aku mengaduk kopiku perlahan, mencerna informasi itu tanpa reaksi berlebihan. Aku pernah membayangkan bagaimana kehidupan Zidane setelah semua yang dia lakukan padaku, tetapi aku tidak pernah benar-benar berharap dia jatuh seperti ini. "Jadi sekarang dia sendirian?" tanyaku akhirnya. Rina mengangguk. Bahkan keluarganya mulai menjauhinya. Mereka malu dengan kelakuannya karena ia tak bisa mendapatkan kamu lagi. Aku menarik napas panjang. Dulu, aku yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Aku yang harus merangkak dari keterpurukan. Sementara itu, Zidane menikmati hidupnya dengan wanita lain tanpa sedikit pun memikirkan bagaimana perasaanku. Sekarang, keadaan berbalik. Dia yang dikhianati, dia yang kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja bertemu dengan salah satu teman lama Zidane, Aji, di sebuah toko buku. Dia menatapku dengan ekspresi ragu sebelum akhirnya menyapaku. "Dinda, lama tak bertemu." Aku tersenyum tipis. "Iya, Aji. Apa kabar?" Aji tampak sedikit canggung, lalu akhirnya menghela napas. "Aku bertemu Zidane beberapa waktu lalu. Dia tidak baik-baik saja." Aku diam, membiarkan dia melanjutkan. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Wanita yang dulu bersamanya ternyata hanya mengincar uangnya. Setelah Zidane kehabisan uang, dia pergi begitu saja. Sekarang, Zidane bahkan kesulitan mencari pekerjaan karena reputasinya sudah buruk. Aku menatap Aji, mencoba membaca ekspresinya. "Kamu ingin aku merasa kasihan padanya?" tanyaku pelan. Aji menggeleng cepat. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin memberitahumu, kalau mungkin, dia menyesal." Aku tertawa kecil, bukan karena senang, tetapi karena betapa ironisnya hidup ini. Dulu, aku yang menangis dan berharap dia kembali. Aku yang merindukan kata maaf darinya. Sekarang, ketika aku sudah melangkah maju, dia yang harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Apapun yang dia rasakan sekarang, itu bukan lagi urusanku, jawabku tenang. Aji mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku hanya merasa, seharusnya dia tidak memperlakukanmu seperti itu dulu." Aku tersenyum tipis. Karma selalu bekerja dengan caranya sendiri. Malamnya, aku duduk di balkon rumah, menikmati angin malam sambil merenungkan semuanya. Dulu, aku mungkin akan merasa puas jika mendengar Zidane menderita. Aku mungkin akan berharap dia merasakan sakit yang sama seperti yang pernah dia berikan padaku. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku tidak lagi ingin membalas. Aku hanya merasa bahwa semuanya sudah selesai. Aku telah melangkah maju. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Ketika Mas Heru datang dan duduk di sampingku, aku tersenyum padanya. Aku dengar kabar tentang Zidane lagi. Mas Heru menatapku penuh perhatian. "Apa kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk. "Ya, aku baik-baik saja." Dia meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut. "Kamu tidak perlu memikirkan dia lagi. Hidupmu sekarang sudah jauh lebih baik." Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan ketulusan dalam ucapannya. Aku tahu, dan aku bersyukur untuk itu. Aku menyandarkan kepalaku ke pundaknya, menikmati kehangatan yang dia berikan. Aku menyadari bahwa aku sudah benar-benar melepaskan masa lalu.
Aku tidak lagi membiarkan luka lama menghantui hidupku. Zidane mungkin sedang menghadapi masa sulit, tetapi itu bukan lagi urusanku. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan aku telah memilih jalanku. Dan jalanku adalah menuju kebahagiaan yang tidak akan pernah lagi aku lepaskan. Hari itu langit mendung, seolah ikut mencerminkan suasana hatiku yang sedikit terusik setelah mendengar kabar bahwa Zidane ingin menemuiku. Awalnya aku ragu, untuk apa dia datang sekarang? Setelah semua yang dia lakukan, setelah aku berhasil bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan baru, mengapa dia kembali hadir dalam hidupku? Namun, ada bagian kecil dari diriku yang ingin tahu. Apakah dia datang untuk meminta maaf? Apakah dia akhirnya menyadari kesalahannya? Ataukah ini hanya upaya terakhirnya untuk kembali ke masa lalu yang sudah tertutup rapat bagiku? Aku memilih untuk menemui Zidane di sebuah kafe yang cukup sepi. Saat aku tiba, dia sudah duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tampak seperti seseorang yang kehilangan arah dalam hidupnya. Ketika aku duduk di depannya, dia mendongak dan menatapku dengan mata penuh penyesalan. Ada jeda panjang sebelum akhirnya dia membuka mulut. "Dinda, aku benar-benar menyesal." Suaranya parau, nyaris seperti bisikan. Aku menatapnya, menunggu dia melanjutkan. Aku tidak akan memberinya jalan mudah untuk sekadar melemparkan kata-kata maaf tanpa makna. "Aku bodoh," lanjutnya. "Aku meninggalkan wanita yang paling tulus mencintaiku demi kesenangan sesaat. Aku pikir hidupku akan lebih baik tanpa kamu, bahwa aku bisa mendapatkan yang lebih baik, tapi ternyata aku salah." Aku tetap diam, membiarkannya mengungkapkan semuanya. Perempuan itu, dia hanya bersamaku karena uang. Aku tidak sadar saat itu. Aku terlalu terlena dengan kebebasan yang kupikir akan membahagiakanku. Tapi ketika uangku habis, dia pergi tanpa sedikit pun peduli bagaimana keadaanku. Zidane menghela napas panjang, menatap meja di depannya seolah mencari jawaban di sana. Setelah itu, semuanya runtuh. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang di sekitarku, bahkan keluargaku sendiri mulai menjauh. Aku mencoba mencari jalan keluar, tapi setiap pintu yang aku datangi terasa tertutup rapat. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku benar-benar menyesal. "Dinda, aku tahu aku tidak pantas meminta maaf padamu setelah semua yang aku lakukan. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, bahwa aku sadar aku telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga." Aku menarik napas dalam. Aku bisa merasakan ketulusannya kali ini, tetapi aku juga tahu bahwa penyesalannya datang terlambat. "Zidane," aku akhirnya membuka suara. "Aku sudah melalui masa-masa terburuk dalam hidupku karenamu. Aku pernah merasa hancur, merasa tidak berharga, bahkan sempat berpikir bahwa aku tidak akan pernah bahagia lagi. Tapi aku bangkit, Zidane. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain." Aku menatapnya dalam-dalam, memastikan dia benar-benar memahami kata-kataku. Dan aku telah menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus, yang tidak akan pernah memperlakukanku seperti yang kamu lakukan dulu. Zidane terdiam, bibirnya sedikit bergetar. Aku bisa melihat kesedihan dalam matanya, tetapi aku tidak lagi merasakan belas kasihan yang dulu mungkin akan muncul. Yang ada hanyalah kelegaan bahwa akhirnya, dia memahami apa yang telah dia hancurkan. "Aku tidak meminta untuk kembali," katanya lirih. "Aku tahu itu mustahil. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal." Aku mengangguk pelan. "Aku sudah memaafkanmu, Zidane. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin membawa kebencian dalam hidupku." Dia mengangguk pelan, seolah menerima kenyataan pahit itu. Aku melihat air mata jatuh di pipinya, tetapi aku tidak melakukan apapun untuk menghapusnya. Itu adalah air mata dari keputusan yang dia buat sendiri. Saat aku berjalan keluar dari kafe itu, aku merasa ringan. Aku merasa seperti telah menutup bab terakhir dari kisah yang dulu menghancurkanku. Aku telah memaafkan, tetapi aku juga telah melepaskan. Aku tidak menoleh ke belakang. Karena aku tahu, hidupku yang sebenarnya ada di depan sana,
bersama seseorang yang benar-benar mencintaiku. Pernikahanku dengan Mas Heru terasa seperti lembaran baru yang penuh cahaya. Tidak ada rasa takut, tidak ada luka masa lalu yang menghantui. Bersamanya, aku merasakan kehangatan yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Sebuah rumah, bukan sekadar tempat berteduh, melainkan pelukan yang selalu siap menyambutku apapun keadaanku. Sejak hari pertama, Mas Heru menunjukkan bahwa dia berbeda. Dia bukan pria yang hanya menjanjikan kata-kata manis, melainkan seseorang yang benar-benar memahami bahwa pernikahan adalah tentang berbagi, tentang bertumbuh bersama. Aku tidak pernah merasa seperti seorang istri yang harus selalu menuruti suami tanpa suara. Sebaliknya, aku adalah pasangan yang dihargai, dicintai, dan didukung sepenuhnya. Dinda, katanya suatu malam saat kami duduk berdua di taman belakang rumah kami, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Aku mencintai kamu karena siapa kamu, bukan karena harapanku terhadapmu. Kata-katanya sederhana, tetapi menyentuh sesuatu yang dalam di hatiku. Dulu, aku selalu merasa harus berusaha keras untuk menjadi istri yang sempurna, takut melakukan kesalahan, takut kehilangan cinta yang ternyata rapuh. Tetapi sekarang, aku bisa bernapas lega. Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi atau ditinggalkan. Hari-hariku berjalan dengan penuh kedamaian. Aku semakin sibuk mengelola kanal YouTube-ku, Diari Bunda, yang kini berkembang pesat. Banyak perempuan yang menghubungiku, berbagi cerita mereka tentang pernikahan, perceraian, dan kebangkitan setelah patah hati. Aku merasa memiliki misi baru dalam hidup, bukan hanya untuk bahagia, tetapi juga untuk membantu mereka yang masih berjuang menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Mas Heru selalu mendukungku dalam setiap langkah. Dia bahkan ikut muncul dalam beberapa video, berbagi pandangannya tentang bagaimana seorang suami seharusnya memperlakukan istri. Pernikahan bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, katanya dalam salah satu video kami. Tapi tentang bagaimana dua orang bisa saling menguatkan, saling menghormati, dan saling mencintai dengan cara yang benar. Komentar dari para penonton membanjiri video kami. Banyak yang terinspirasi, banyak yang mulai berani mengambil langkah untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat, dan banyak pula yang merasa lebih dihargai dalam pernikahan mereka setelah mendengar sudut pandang Mas Heru. Aku tersenyum setiap kali membaca komentar mereka. Jika dulu aku berpikir hidupku telah hancur karena Zidan, kini aku justru merasa bahwa perpisahan itu adalah jalan terbaik yang membawaku pada kehidupan yang jauh lebih baik. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyebarkan cahaya keemasan yang indah. Dari kejauhan, Mas Heru berjalan mendekat dengan senyum khasnya. Dia membawa seikat bunga mawar putih, bunga favoritku. "Ada apa?" tanyaku heran. "Tidak ada alasan khusus," jawabnya sambil menyerahkan bunga itu padaku. "Aku hanya ingin mengingatkan kamu bahwa aku mencintaimu, hari ini, besok, dan seterusnya." Aku menatapnya, merasakan hatiku menghangat. Dulu, aku berpikir cinta seperti ini hanya ada dalam cerita fiksi. Tapi sekarang, aku mengalaminya sendiri. Aku tersenyum, lalu memeluknya erat. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku." Saat itu, aku tahu bahwa aku telah menemukan rumahku. Bukan hanya dalam bentuk bangunan, tetapi dalam sosok pria yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Hidupku yang dulu penuh luka kini telah berubah menjadi kebahagiaan yang tidak pernah aku bayangkan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Aku telah melalui badai, dan kini aku berdiri tegak, menikmati sinar matahari yang akhirnya menjadi milikku.